semua, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita ke soal pertama, kalimat pelengkap yang paling sesuai untuk paragraf di atas adalah kalau kalimat pelengkap berarti itu biasanya ada di akhir paragraf dan berfungsi untuk menutup paragraf tersebut agar menjadi paragraf yang utuh dan juga padu ya. Kita langsung aja ke paragraf yang terakhir di sini ya. Para peneliti menekankan pentingnya mendapatkan jumlah tidur yang cukup setiap malam dan mengadopsi kebiasaan tidur yang sehat seperti menjaga jadwal tidur yang teratur dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Berarti kira-kira ini membahas tentang pentingnya tidur yang cukup setiap malam. Kita langsung cari aja jawaban yang paling tepatnya yang mana? Yang A dulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Kalau yang A dijadikan sebagai kalimat pelengkap itu jelas kurang tepat. Kenapa? Karena yang A ini dia bisa menjadi kalimat untuk menjelaskan paragraf-paragraf yang lain. Ini lebih tepatnya disimpan di awal paragraf atau di tengah paragraf gitu, bukan di akhir paragraf. Kemudian yang B, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kualitas tidur berpengaruh pada kesejahteraan emosional seseorang. Ini jelas kurang tepat juga ya kalau untuk dijadikan sebagai kalimat pelengkap di paragraf yang tadi. Berarti yang A bukan, yang B juga bukan. Kita lanjut ke yang C. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memprioritaskan waktu tidur yang memadai setiap malam. Nah, ini bisa ya dijadikan sebagai kalimat pelengkap. Ada ditandai oleh karena itu gitu ya. Biasanya kata-kata oleh karena itu dengan demikian ya, itu merupakan kalimat pelengkap atau kalimat penutup untuk menutup suatu paragraf gitu. Berarti kita keep dulu yang C. Kita lihat yang D. Para peneliti merekomendasikan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung melatonin untuk memperbaiki tidur. Ini jelas kurang tepat ya kalau dijadikan sebagai kalimat pelengkap. Yang terakhir, faktor-faktor lingkungan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Jelas ini kurang tepat ya. Jadi kita pilih jawabannya itu adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari bacaan di atas? Simpulan ya. Kalau simpulan berarti kita harus tahu paragraf-paragrafnya bahas tentang apa saja, alias kita harus cari gagasan pokok setiap paragrafnya. Kita lihat dulu di paragraf pertama. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya penggunaan energi terbarukan sebagai langkah proaktif dalam mengatasi perubahan iklim global. Ini berarti paragrafnya adalah paragraf deduktif gitu ya. Kemudian yang paragraf kedua, para peneliti menekankan bahwa investasi dalam infrastruktur energi terbarukan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi lingkungan dan ekonomi. Berarti ini topiknya itu adalah energi terbarukan. Untuk apa? Untuk mengatasi perubahan iklim global sebagai investasi jangka panjang gitu ya di sini. Kita lihat dulu simpulan yang dapat diambilnya. Yang A dulu, penggunaan energi terbarukan dapat secara signifikan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kalau meningkatkan emisi gas rumah kaca, tidak akan mungkin bahwa energi terbarukan itu akan menjadi investasi jangka panjang gitu ya. Otomatis yang ini berarti merugikan kalau emisi gas rumah kaca. Maka yang A dia tidak bisa dijadikan sebagai simpulannya. Kemudian yang B, infrastruktur energi terbarukan tidak memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi suatu negara. Ini jelas salah. Kemudian yang C, investasi dalam energi terbarukan hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi lingkungan. Ini jelas salah, bertentangan dengan bacaannya yang menyatakan investasi energi terbarukan itu jangkanya panjang, bukan
jangka pendek ya. Kemudian yang D, pengembangan teknologi energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oke, bisa yang ini ya. Oke, kemudian yang E, penggunaan energi terbarukan tidak berdampak pada konflik geopolitik. Oke, ini jelas salah ya. Kenapa? Karena di sini dijelaskan ada untuk menciptakan konflik geopolitik gitu. Jadi kalau yang E dia bukan sebagai simpulannya, maka simpulannya itu adalah yang D, pengembangan teknologi energi terbarukan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil gitu, sehingga dia itu manfaatnya jangka panjang gitu ya bagi lingkungan dan juga ekonomi gitu. Soal berikutnya, saran terbaik yang bisa diberikan dari para peneliti berdasarkan temuan penelitian mereka tentang manfaat membaca secara teratur adalah, oke, berarti kita langsung aja cari kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah saran dari para peneliti, oke, terkait membaca teratur. Oke, kita lihat di sini ya yang ada penelitinya. Di sini penelitian, oke. Kemudian di sini studinya. Kemudian di sini ada para peneliti menyarankan. Oke, kita berarti fokus dulu di paragraf ini. Agar membaca menjadi bagian integral dari rutinitas harian setiap individu, terutama dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menekankan pentingnya memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan preferensi pribadi untuk memaksimalkan manfaat kesehatan mental yang diperoleh. Oke, berarti di sini sarannya itu adalah membaca menjadi bagian integral dan rutinitas setiap individu. Lalu membaca itu harus sesuai dengan minat dan preferensi pribadi gitu ya. Oke, berarti kita langsung cari saran yang tepatnya. Yang A dulu, membaca hanya diperlukan dalam menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini jelas kurang tepat ya. Kemudian membaca sebaiknya hanya dilakukan pada waktu luang dan tidak menjadi bagian integral. Oke, ini jelas salah ya. Harusnya kita membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian yang C, bahan bacaan yang dipilih tidak perlu disesuaikan dengan minat dan preferensi pribadi. Ini bertentangan dengan bacaannya. Lalu yang D, orang yang rutin membaca cenderung memiliki kemampuan yang buruk dalam mengelola emosi dan merasakan empati. Oke, jelas salah ya. Terakhir yang E, membaca sebaiknya menjadi bagian integral dari rutinitas harian setiap individu. Nah, ini jawaban yang paling tepatnya ya. Saran terbaiknya itu adalah membaca sebaiknya menjadi bagian integral dari rutinitas harian setiap individu. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini, semangat belajarnya and see you in the next video.